Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga, Bab 3492-3494. Julius juga tahu bahwa dia salah, dan berkata dengan wajah muram, orang ini membunuh muridku, bagaimana aku bisa melepaskannya? Master Sekte Cheng, bagaimana hal-hal di medan perang antara dewa dan iblis bisa dibawa ke Gunung Iblis Surgawi? Karena kita telah bersama-sama menetapkan aturan, kamu tidak dapat melakukan apapun di Sekte Suanyin saya. Jika kamu meninggalkan Sekte Suanyinku, kamu bisa bertarung sesukamu, aku tidak peduli. Tapi itu tidak akan berhasil di sini. Jika pemimpin Sekte Cheng bersikeras untuk mengambil tindakan, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Pemimpin Sekte Kong dari Sekte Suanyin berkata dengan sangat tidak senang. Julius Cheng, sungguh di luar karaktermu menyerang seorang junior di sini. Kamu juga hadir saat aturan dibuat, bagaimana kamu bisa melanggarnya sendiri? Hanya saja kamu sudah keterlaluan. Jika kamu melakukannya, kami tidak akan sopan. Beberapa orang di belakang pemimpin Sekte Kong juga mengkritik Julius. Julius tampak jelek dan mendengus dingin, kalian semua berpura-pura menjadi orang suci sekarang. Ketika murid-muridmu juga terbunuh, aku ingin tahu apakah kamu masih bisa menjadi orang suci seperti itu. Setelah Julius selesai berbicara, dia melihat ke arah Dev dan berkata, "Nak, tunggu saja aku." Setelah mengatakan itu, Julius berbalik dan pergi. Dev melirik orang-orang di belakang Sekte Master Kong dan bertanya kepada Seymour, "Tuan Lembah Luo, siapakah orang-orang yang baru saja berbicara?" "Oh, mereka semua berasal dari 5 sekte besar di dekat Gunung Iblis Surgawi. Ada juga murid dari 5 sekte besar yang memasuki medan perang para dewa dan iblis, jadi mereka menunggu. Diperkirakan 5 sekte besar pasti akan mendapatkan banyak keuntungan kali ini. Mereka telah mengirimkan 5 orang berprestasi. Dan mereka adalah yang paling berbakat di antara 5 sekte besar." Seymour berkata dengan sedikit rasa iri. Ketika Dev mendengar ini, dia tidak bisa menahan tawa. 5 orang luar biasa telah dibunuh oleh Preston, jadi tidak ada keuntungan. "Ayah, ayo pergi. Tuan Chen pasti lelah dari medan perang para dewa dan iblis akhir-akhir ini. Biarkan dia beristirahat." Lilian berkata pada Seymour. "Oke, ayo pergi." Seymour mengangguk dan memimpin Dev dan yang lainnya menuju lembah roh darah. Tidak lama setelah Dev dan yang lainnya meninggalkan Sekte Suanyin, sebuah sosok tiba-tiba mendatangi Dev dengan cepat. Seymour terkejut, dia mengira Julius tidak akan menyerah dan menunggu di luar Sekte Suanyin. Scarlet, yang berada di samping Dev, melompat dan menamparkan sosok itu dengan telapak tangan. "Tuan Chen, ini saya." Sosok itu berteriak, dan Dev segera meminta Scarlet untuk berhenti. Ternyata itu adalah Penatua Fei yang datang dengan tergesa-gesa. "Tuan Chen, Anda akhirnya keluar. Apakah saya akan mendapatkan racunnya? Tolong beri saya penawarnya, Tuan Chen." Penatua Fei memohon. Ternyata Penatua Fei telah menunggu Dev muncul, dan berharap Dev akan memberinya penawar racun. Tanpa penawarnya, dia akan mati karena racun itu. "Kamu tidak membantuku apapun, mengapa aku harus memberimu penawarnya?" Dev berkata sambil tersenyum tipis. "Tuan Chen, Tyrell dan Penatua Chu belum meninggalkan Gunung Iblis Surgawi. Mereka masih menunggu untuk membunuhmu." Penatua Fei berkata kepada Dev. "Bunuh aku." Dev mencibir, "Kalau begitu biarkan mereka melakukannya. Aku tidak takut pada mereka sekarang." Dev sekarang memiliki Scarlet di sisinya. Dia adalah biksu tingkat 7 di alam kesengsaraan transendensi. Bagaimana Dev bisa takut pada aliansi penyegelan iblis? "Tuan Chen, kekuatan aliansi penyegelan iblis jauh lebih menakutkan dari yang Anda bayangkan. Jika tidak, bagaimana mungkin seluruh dunia surga dan manusia berada di bawah kepemimpinan aliansi penyegelan iblis? Tolong Tuan Chen untuk memberi saya obat penawarnya. Saya bersedia terus bekerja sebagai agen rahasia untuk Tuan Chen. Selama Tuan Chen memahami pergerakan aliansi penyegelan iblis, Anda tidak perlu." Penatua Fei mencoba yang terbaik untuk menunjukkan nilainya dan membuat Dev merasa membutuhkannya. Setelah mendengar ini, Dev merasa apa yang dikatakan Penatua Fei benar, jadi dia mengeluarkan pil dari tubuhnya dan berkata, "Jika kamu meminum ini, racunnya tidak akan berkembang dalam waktu setengah bulan. Jika kamu berani bermain trik, aku akan membiarkanmu mati secara menyakitkan." Tidak, aku tidak akan pernah melakukan trik apapun." Penatua Fei mengambil obat mujarab dari Dev, menelannya dalam satu tegukan, lalu berbalik dan pergi.
Dia tidak bisa pergi terlalu lama, karena takut curiga terhadap Zuo Xuan. Tuan Chen, aliansi penyegelan iblis ini memang sulit untuk dihadapi. Sepertinya Anda harus lebih berhati-hati di masa depan. Dustin berkata pada Dev. Sejak dia bertemu orang-orang dari aliansi penyegelan iblis di Laut Tinta, Dustin tahu bahwa Dev pasti akan menaruh dendam jika dia mengikuti aliansi penyegelan iblis. Tidak masalah. Jika aliansi penyegelan iblis berani memprovokasi saya akan bersikap kasar kepada mereka. Kata Dev tanpa peduli. Dev dan kelompoknya terus bergegas menuju lembah roh darah, tetapi tidak lama setelah mereka pergi, langit tiba-tiba menjadi gelap, dan kemudian awan hitam besar menumpuk di satu tempat. Bukankah itu tempat di mana hantu tua Gunung Iblis selalu tinggal? Awan guntur apa itu? Lilian menatap awan hitam yang berkumpul dan berkata, tidak ada awan guntur seperti itu. Meskipun kita adalah pembudidaya iblis, ketika kita menerobos, kita juga menderita kesengsaraan guntur surgawi. Bukan awan hitam semacam itu. Dustin juga melihatnya dan berkata. Hanya Seymour yang melihat awan hitam berkumpul, wajahnya menjadi sedikit jelek. Rusak. Itu adalah awan kesengsaraan iblis. Hantu tua itu dalam bahaya. Seymour mengerutkan kening dan berkata. Awan kesengsaraan iblis. Apa itu? Wajah Dev penuh kebingungan. Tuan Chen tidak tahu tentang hal ini. Kami para penggarap iblis memiliki peluang yang sangat kecil untuk menghadapi awan kesengsaraan iblis ketika kami mencoba mengatasi kesengsaraan guntur tersebut. Awan kesengsaraan iblis semacam ini sangat kuat sehingga sulit untuk mengatasinya. Tetapi ada juga keuntungannya, yaitu setelah melewatinya, kekuatannya akan jauh lebih tinggi daripada mereka yang berada di alam yang sama. Namun, selama bertahun-tahun, saya belum pernah mendengar ada orang yang bisa melewati awan kesengsaraan iblis. Seymour mengikuti Dev dan menjelaskan. Saya juga pernah mendengar tentang awan kesengsaraan iblis ini, namun saya belum pernah melihat kekuatannya. Hari ini saya telah melihatnya. Scarlett juga mengangkat kepalanya dan melihat awan hitam yang menumpuk dan berkata. Aku akan pergi dan melihat. Dev mengerutkan kening, dan kemudian dengan cepat berlari menuju tempat tinggal hantu tua Gunung Iblis. Dia tidak bisa mengabaikan kematian begitu saja, dia ingin melihat apa yang sedang terjadi. Tuan Chen, ini terlalu berbahaya. Anda tidak boleh pergi. Awan kesengsaraan iblis itu sangat kuat. Seymour berteriak, dan ketika dia melihat Dev telah melarikan diri, dia hanya bisa memberitahu Lilian dan Dustin, kalian tunggu di sini, jangan mendekat, aku akan pergi dan melihat. Seymour juga menuju ke tempat tinggal hantu Gunung Iblis. Scarlett juga melompat dan mengejarnya. Dia meminta Helena dan Julian untuk tetap di tempat mereka. Lagi pula, wilayah mereka terlalu rendah, mencegah mereka terluka oleh awan kesengsaraan iblis. Saat Dev dan yang lainnya bergegas menuju tempat tinggal hantu tua Gunung Iblis, hantu tua Gunung Iblis perlahan membuka matanya, menatap awan hitam yang menumpuk, dan memberikan senyuman pahit. Saya tidak menyangka akan menghadapi awan kesengsaraan iblis yang jarang terjadi dalam satu abad, tapi sayangnya, saya khawatir saya tidak akan mampu melewatinya. Nasib, inilah hidup. Mata hantu tua Gunung Iblis penuh dengan keputusasaan. Hantu tua. Saat ini, Dev tiba-tiba menyerbu masuk. Tuan Chen, hantu tua Gunung Iblis sangat gembira saat melihat Dev, tetapi segera dia berkata dengan cemas, Tuan Chen, tolong cepat pergi, terlalu berbahaya di sini, dan guntur akan segera menyambar. Anda harus pergi, kalau tidak Anda bisa mati. Hantu tua, aku sudah tahu. Aku di sini untuk membantumu supaya selamat dari badai petir ini. Kata Dev. Tuan Chen, ini adalah awan kesengsaraan iblis. Saya pasti tidak akan bisa melewatinya. Jangan tinggal di sini dan mati. Cepat pergi. Hantu tua Gunung Iblis Lao berkata dengan cemas, mengusir Dev. Tetapi saat ini Seymour juga tiba. Melihat Seymour, hantu tua Gunung Iblis menjadi semakin cemas dan berkata, Luo tua, mengapa kamu ada di sini? Tolong segera bawa Tuan Chen pergi, bencana guntur ini akan segera datang. Seymour melihat sekilas dan buru-buru berkata kepada Dev, Tuan Chen, ayo cepat pergi. Ini adalah takdir hantu tua, dan tidak ada yang bisa mengubahnya. Dev, cepat pergi, berhentilah untuk pamer. Scarlett juga tiba, menarik Dev untuk pergi. Kalian pergilah, aku ingin membantu hantu tua melawan bencana petir ini. Mata Dev penuh tekad. Gemuruh. Awan gelap berkumpul, kilat bergemuruh, dan guntur akan segera menyambar. Tuan Chen, tolong cepat pergi. Anda tidak dapat membantu. Kesengsaraan guntur ini harus mengikuti aura yang sama dengan hantu tua. Tidak ada yang bisa membantunya. Seymour mendesak dengan cemas.
Kalian cepat pergi saja, aku pasti bisa membantu hantu tua. Dev menatap awan kesengsaraan iblis, dan aura di tubuhnya mulai melonjak. Melihat ini, Seymour dan Scarlet hanya bisa berbalik dan pergi, tidak ada gunanya mereka tinggal. Saat hantu tua hendak mengatakan sesuatu, Dev meraih pergelangan tangannya, dan kemudian hembusan aura mengalir ke tubuh hantu tua Gunung Iblis. Hantu tua Gunung Iblis tertegun dan memandang Dev dengan tidak percaya, Tuan Chen, kekuatan ini. Jangan terganggu, hargai saja sepenuhnya kekuatan yang kuberikan padamu. Dev meminta hantu tua Gunung Iblis untuk tidak terganggu. Hantu tua Gunung Iblis mengangguk, merasa sangat bersemangat karena dia menemukan bahwa kekuatan yang diberikan Dev kepadanya persis sama dengan aura di tubuhnya. Dalam hal ini, kekuatan melawan kesengsaraan Guntur akan meningkat pesat. Sekarang, hantu tua Gunung Iblis memiliki kepercayaan diri. Alasan mengapa Dev mampu melakukan ini adalah karena teknik meniru nafas yang telah dipelajari Dev. Meskipun Dev tidak dapat sepenuhnya mengubah penampilan dan seluruh nafasnya, masih mudah untuk mengubah semacam kekuatan menjadi nafas yang sama sebagai hantu tua. Tuan Chen, Guntur akan datang. Hantu tua Gunung Iblis berkata kepada Dev dan memperingatkannya. Pada saat ini, Seymour dan yang lainnya menjadi sangat gugup saat mereka menyaksikan bencana Guntur segera terjadi. Helena mengepalkan tinjunya erat-erat, berharap dia bisa bergegas ke awan kesengsaraan iblis dan melawan bencana Guntur demi Dev. Helena, jangan terlalu khawatir. Karena Dev berani tinggal, dia pasti yakin. Scarlet menghibur Helena. Gemuruh. Di langit, awan hitam berkumpul hingga batasnya, dan kemudian badai petir turun. Cahaya merah aneh tiba-tiba menyala di tubuh hantu tua Gunung Iblis. Kesengsaraan Guntur tiba-tiba menghantam tubuh hantu tua Gunung Iblis, menyebabkan tubuh hantu tua Gunung Iblis bergetar seketika, dan luka yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul. Dev juga mengerutkan kening dan merasa tercekik. Anda harus tahu bahwa ini hanyalah kesengsaraan Guntur yang pertama, tetapi sangat kuat. Jika terjadi Guntur yang selanjutnya, Dev tidak tahu apakah dia dapat menahannya. Tapi jika terus seperti ini, Dev hanya bisa mengertakkan gigi dan bertahan. Segera, awan hitam berubah, dan badai petir tiba-tiba melanda lagi. Mata Dev bersinar terang, dan aura di telapak tangannya menjadi lebih kuat. Tubuh hantu tua Gunung Iblis sekali lagi bersinar dengan cahaya merah yang menyilaukan, dan ada cahaya jernih di matanya. Dengan Dev di sini, hantu tua Gunung Iblis memiliki keyakinan besar di dalam hatinya, keyakinan untuk bertarung dan melewatinya. Hantu tua Gunung Iblis meledak dengan seluruh kekuatannya dan menahan kesengsaraan Guntur kedua lagi. Namun, setelah kesengsaraan Guntur ini, aura hantu tua Gunung Iblis menjadi sangat lemah dan seluruh tubuhnya dipenuhi bekas luka. Dev tidak jauh lebih baik, dahinya dipenuhi keringat dingin, dan seluruh auranya menjadi jauh lebih lemah. Tuan Chen, sebaiknya Anda segera pergi. Kita tidak akan bertahan sampai akhir. Ini baru bencana Guntur kedua. Hantu tua Gunung Iblis sekali lagi membujuk Dev untuk pergi. Bagaimanapun, bencana Guntur kedua menghabiskan hampir seluruh kekuatan mereka berdua. Bagaimana cara menghadapi bencana Guntur berikutnya? Hantu tua, jangan berkecil hati. Selama kita memiliki keyakinan yang kuat, kita akan mampu melakukannya. Semangat! Dev masih menyemangati hantu tua Gunung Iblis, meskipun Dev sendiri sedikit tidak yakin. Kekuatan Guntur dari awan kesengsaraan iblis ini benar-benar di luar imajinasi. Dada Dev bersinar dengan cahaya, semburan energi naga terpancar dari kristal naga, dan bahkan bintang-bintang berkelap-kelip di ruang aslinya. Sekarang Dev telah menggunakan semua cara yang dia miliki. Saat ini, Dev tidak mungkin pergi. Bersambung.